Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Generasiologi bakal menjelaskan tentang perubahan sosial tentunya dalam aspek teori dan dampak. Perkenalkan sebelumnya saya Indah Febrina dan Saya Seti Ayuni. saya Francisca Minerva Putri. Saya Muhammad Fatur Rehan. Kami akan mempresentasikan buat kalian. Sebelum masuk ke materi, kami dari kelompok Generasiologi mempersembahkan video spesial untuk kalian. Enjoy! Ini merupakan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, persembahan dari kelompok Generasiologi. Ini salah satu contoh yang telah kami buat adalah di mana kami amati sekarang. Saat dulu kita ingin pergi ke suatu tempat, kita nggak memiliki kendaraan, tentu saja kita mesti ke pangkalan ojek dan memberitahu tujuan kita ingin kemana. Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi smartphone, kita dengan mudah bisa memesan ojek online atau ojol di tempat yang kita berada. Tinggal tunggu beberapa saat dan datang deh ojek online yang telah kita pesan sesuai dengan yang kita konfirmasi sebelumnya. Ini dia materi dari kelompok kami, teori dan dampak perubahan sosial. Lanjutkan dengan perubahan sosial tentang teori. Teori evolusi atau evolutionary theory. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu teori unilinear dan teori multilinear. Teori unilinear adalah perubahan sosial yang memiliki arah yang tetap serta tahapan yang sama. Perubahan sosial ini dilalui oleh semua masyarakat dan dimulai perkembangan awal yang sederhana dan perkembangan akhir yang sempurna. Sementara teori evolusi multilinear adalah perubahan sosial yang memiliki arah yang tetap, namun tidak semua masyarakat mengikuti tahapan yang sama. Teori siklus adanya tahapan-tahapan yang dilalui oleh masyarakat. Contohnya seperti adanya tahap kehancuran, kemudian berputar kembali pada tahap awal atau perubahan. Teori fungsionalisme beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki fungsinya. Teori konflik atau conflict theory adalah teori yang memandang konflik yang terjadi antar kelompok atau antar kelas sosial yang menjadi sumber terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut menciptakan kelompok atau kelas sosial yang baru. Baik, kami akan menjelaskan tentang perubahan sosial pada dampak. Nah, di dampak itu tentunya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama saya membahas tentang dampak dari positif itu sendiri. Yang pertama ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya adalah semakin zaman makin bertambah atau makin maju, tentunya teknologi dan pengetahuan semakin maju juga. Dan yang kedua ada terciptanya tenaga kerja profesional. Zaman sekarang banyak banget lembaga-lembaga pelatihan untuk orang mau bekerja, misalnya contohnya mau bekerja sebagai chef, tentunya ada kuliah atau jurusan atau pelatihan tentang tata boga dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada nilai dan norma baru telah terbentuk. Tentunya semakin ikuti era zaman, nilai dan norma mulai terbentuk yang baru. Contohnya ada pergesekan atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial kita. Tentunya akan ada buat peraturan baru untuk membuat suasana atau lingkungan kita terasa lebih aman dan nyaman. Kemudian ada yang D, terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Nah, terciptanya lapangan pekerjaan yang baru adalah contohnya nih, sekarang kan udah banget nih zaman smartphone atau digital gitu. Jadi banyak kita bisa kerja hanya di rumah, contoh jadi influencer, selebgram, atau yang sekarang tuh orang banyak endorse-endorsean. Dan yang terakhir ada efisiensi dan aktivitas kerja meningkat. Nah, jadi mutu pekerjaan kita makin lama akan meningkat ikuti ada zaman karena banyak banget persaingan di lingkungan sekitar. Selanjutnya akan masuk pada dampak negatif yang akan dijelaskan oleh kita. Yang kedua ada dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama ada terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial terjadi karena ada evolusi sosial yang dapat mendorong perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua ada terjadinya pergolakan daerah. Perubahan sosial yang dapat di dalam masyarakat yang dapat menyebabkan pergolakan daerah, contohnya ada ras, suku, politik, dan bangsa. Yang ketiga ada kenakalan remaja. Perubahan sosial yang dapat memberi kesempatan kepada orang asing dan berkembang dalam masyarakat. Baik, nah yang kedua tentunya juga ada terjadinya kerusakan lingkungan. Contohnya nih, ada orang ribut, tawuran. Nah, itu merupakan salah satu aspek yang membuat lingkungan menjadi rusak. Atau selain itu juga, contohnya sikap manusia yang sekarang makin era zaman makin cuek misalnya terhadap lingkungan sekitar, kurang menjaga dari hal kecil, contohnya membuang sampah sembarangan. Dia menganggap itu merupakan hal yang wajar. Tentunya tidak. Dan yang terakhir adanya eksistensi ada berkurang. Maksudnya gini, masih banyak sih orang menjaga kebudayaan kita dengan secara melestarikannya, dengan cara melestarikannya gitu. Tapi ada juga, nah karena mengikuti dunia luar nih, misalnya zaman sekarang ada K-pop, ada dunia barat, makin melupakan ada istiadat yang berlaku di lingkungan sekitar. Maka dari itu kita sebagai generasi muda wajib tetap melestarikan ada istiadat budaya serta lingkungan kita agar tetap lestari dan terjaga. Sekian dari kelompok Generasiologi, kami ucapkan terima kasih.